kehadiran Bapak dan Ibu guru semuanya boleh hadir siang ini di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu sangat berarti bagi kegiatan kami hari ini. Seperti yang terlihat di depan layar, pada kesempatan ini kami akan menyebarkan pemahaman terkait materi budaya positif yang telah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Jadi di sini hadir kami bertiga sebagai calon guru penggerak angkatan 10 mewakili SMA Negeri 1 Jawa Tengah. Bisa kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan pada siang hari ini, baik kita mengawalinya dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Rensi untuk bisa memimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada Ibu Rensi yang sudah mengawalnya dalam doa. Kesempatan berikutnya saya akan menunjukkan materi-materi yang akan kami sampaikan. Jadi ada beberapa konsep inti di budaya positif ini. Karena di sekolah ini kami bertiga mewakili sebagai calon guru penggerak, maka materi ini akan kami bagikan ke teman-teman, dibagikan berdasarkan beberapa konsep inti. Jadi sebenarnya itu harus disebarkan per orang. Hanya karena di sekolah ini ada 3, jadi kami bertiga berkolaborasi bersama. Ada bagian yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada bagian yang disampaikan oleh Ibu Oce dan oleh saya. Untuk konsep yang dibagikan oleh Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu sebentar adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang berikut disampaikan oleh saya sendiri, yakni motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Ibu Oce, yaitu 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada Bapak. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu guru semua. Selamat siang. Saya mengharapkan kita masih dalam posisi semangat untuk mendengarkan 2 subbab terakhir. Seperti yang jelas terlihat di layar, saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ini yang melekat di dalam diri kita. Yang pertama, sebagai penghukum. Ketika anak datang terlambat, berlutut dari situ. Nah, itu sebenarnya kita menempatkan diri kita sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika mungkin dengan penghukum ini kita merasa bahwa anak mungkin sakit fisik maupun psikis, kita ke pembuat rasa bersalah. Kita mulai dengan kata-kata, mulai dengan bahasa-bahasa kita yang menyalahkan mereka. Terus yang berikut, posisi kita sebagai teman, posisi kita guru sebagai teman. Ini mungkin ketika anak berbuat salah, kita merayu mereka, kita berbuat seolah-olah bahwa tidak apa-apa yang kamu buat. Kita menganggap bahwa yang dia buat itu antara tidak benar dan juga tidak salah. Kita menempatkan bahwa mereka itu tuh sebagai temannya kita. Yang berikut sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau ini kita lebih ke arahnya ke aturan. Kira-kira ketika dia buat salah itu aturan yang kita terapkan apa, dan mau tidak mau siswa harus berbuat sesuai apa yang sudah kita ada di dalam aturan itu. Terus yang berikut sebagai manajer. Dari ke-5 posisi ini, yang diharapkan kita guru itu ada di posisi manajer. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Feni tadi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita berada di posisi manajer dengan langkah-langkahnya itu, yaitu restitusi. Ini kita bisa lihat motivasi eksternalnya itu ada di posisi kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, maupun pemantau.
motivasi ini, keempat posisi ini memunculkan motivasi eksternal dari dalam diri siswa. Kita menghukum siswa, kita membuat siswa merasa bersalah, kita menganggap mereka sebagai teman, dan juga kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Secara tidak langsung kita mau supaya mereka tidak sadar, tidak menyadari bahwa perilaku mereka sadar dari dalam diri, tetapi karena kita. Kemudian yang motivasi intrinsik itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Ini contoh penerapannya. Contoh penerapan setiap posisi kita, kasusnya itu murid bolos pada jam pelajaran terakhir. Yang pertama sebagai penghukum. Kira-kira sebagai penghukum kita berbuat seperti ini. Contohnya, berlutut di depan kantor sampai pulang sebentar, atau bahkan mungkin ya sampai dari pagi sampai pulang kau tetap berlutut di sini. Kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu supaya kamu tidak mengecewakan Bapak dan Ibu? Kita dengan suara halus, kita mungkin dengan kita punya posisi tubuh yang menganggap bahwa mereka itu bersalah. Terus sebagai teman, ayolah ikuti aturan sekolah, tolong bantu dan Bapak dan Ibu. Sekali ini saja kita menganjurkan anak supaya ikut, kita punya mau. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Ini lebih ke ketika dia bersalah dan aturan. Dua-dua hal sebenarnya. Ketika dia bersalah berarti dia harus melakukan ini sesuai dengan aturan yang sudah kita buat. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Sebentar kamu harus tinggal kelas saat jam istirahat untuk menyelesaikan tugas yang kamu lewatkan saat bolos kemarin. Terus kalau sebagai manajer, kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali atau kita berdialog supaya setidaknya ada hubungan tanya jawab dengan mereka. Kita bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Gitu, mereka jawab. Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini yang kita mau muncul dari anak. Kita tidak bisa memberi mereka bahwa kamu harus ini tidak. Kita bertanya supaya mereka benar-benar menyadari bahwa perbuatan itu salah, dan untuk memperbaiki kesalahannya itu perbuatan apa yang akan mereka lakukan. Posisi kontrol seperti apa? Ketika misalnya ini, bagaimana kalau orang tua kamu berbuat begini? Seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Ketika misalnya ada pertanyaan, ada pernyataan dari Bapak Ibu guru, kalau orang tua tahu kamu berbuat begini, kira-kira bagaimana? Itu bisa di posisi kontrolnya itu ada di pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Awas kamu ya. Posisi kontrolnya itu di kamu selalu saja salah. Awas kamu. Psikis, fisik dan psikis. Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau. Jika kamu meyakininya, kamu akan bersedia memperbaikinya. Manajer. Bapak Ibu sebisa mungkin di dalam semua masalah mengatasi siswa-siswa yang bermasalah, tidak saya sebagai guru BK, mungkin Bapak Ibu guru di kelas, mungkin Bapak Ibu guru pikir
lihat kita mampu memposisikan diri kita sebagai manajer. Sebisa mungkin kita mulai dari hal yang kecil, yang sederhana saja dulu. Oke, baik. Itu tadi 5 posisi kontrol. Yang berikut segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Feni tadi, hukuman konsekuensi dari restitusi. Proses restitusinya nanti saya jelaskan. Restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini tadi sudah disampaikan bahwa ketika restitusi itu berlaku, kita mau supaya murid menyadari kesalahan yang dia buat dan dia mau memperbaikinya, bukan berdasarkan kemauan kita supaya dia memperbaiki diri. Ada 3 sisi di segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini sisi dasarnya. Awal ketika siswa berbuat salah, yang kita lakukan awal itu menstabilkan identitas. Sisi naiknya itu ada validasi tindakan yang salah, dan yang menurun itu ada menanyakan keyakinan. Ini 3 sisi, ini segitiga restitusi ini tidak bisa dipisahkan. Dari menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, sampai dengan menanyakan keyakinan. Di tahapan menanyakan keyakinan kembali seperti tadi, keyakinan-keyakinan yang kita sudah buat di dalam kelas maupun nanti kita buat di sekolah kita, itu yang kita akan lakukan di tahapan segitiga restitusi. Tahap yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Prinsipnya itu membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak semua kesalahan itu menunjukkan bahwa siswa salah, tidak. Kita menganggap bahwa siswa membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Dengan kata-kata atau mungkin bahasa-bahasa kita seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri itu, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi kita hanya mau mencari solusinya. Kamu berhak merasa begitu. Ini ketika siswa awal, ketika mereka datang, mereka mungkin kita menjauhi yang 3 posisi tadi, kita menggunakan yang restitusi. Awal sebelum itu kita pakai kata-kata yang ada di sini. Atau bisa juga dengan bahasa-bahasa kita, tetapi tidak yang menyalahkan siswa. Terus tahap yang kedua di sisi naik itu ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Anak bolos, anak datang terlambat, anak tidur di kelas, berarti mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi pada tahap ini kita dengan pertanyaan-pertanyaan, secara ini kita tanya dulu, alasan kamu berbuat ini apa? Kita tahu dulu alasannya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus yang ketiga, itu menanyakan keyakinan dengan prinsip bahwa teori kontrol pada dasarnya itu berasal dari motivasi intrinsik siswa. Kembali kita menanyakan keyakinan-keyakinan kelas atau keyakinan pada saat suatu mata pelajaran itu berlangsung di dalam kelas. Apa keyakinan kelas kita? Kembali ke pembentukan keyakinan kelas tadi yang sudah disampaikan Ibu Feni bahwa hasil dari curah pendapat siswa-siswa yang menemukan sendiri. Jadi mereka sudah tahu ketika mereka
menyadari. Dan setelah keyakinan itu terbentuk, kalau misalnya ada yang berbuat salah, kembali kita menanyakan bagaimana dengan keyakinan kelas kita. Ini salah satu contoh. Dan sedapat mungkin Bapak Ibu, dalam penerapan kita setiap hari di sekolah maupun di kelas, sedapat mungkin kita menggunakan yang ini. Kita menjauhkan yang namanya hukuman, pembuat rasa bersalah, dan kita memposisikan kita sebagai manajer dengan prosesnya itu, yaitu restitusi. Memang berat. Jujur saja saya selama ini saya tidak maksudnya sebelum belajar tentang ini saya tidak menerapkan yang begini-begini. Saya langsung ketika kau bolos misalnya, mari berlutut atau berlutut di situ. Sebenarnya itu secara tidak langsung fisik anak sakit, psikis anak juga sakit pada saat itu. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Sebelum kita berbicara tentang anak, setidaknya kita tahu dulu diri kita. Standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru harus mampu merefleksikan diri. Dalam menggunakan posisi kita, posisi kontrol kita, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari budaya positif ini kita menciptakan murid itu untuk menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu cita-cita kita semua. Saya pikir mungkin ini saja pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk ketahanan kita bersama sampai sejauh ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi materi yang kami mau sampaikan sudah selesai, syukur karena kami bisa menyelesaikannya. Sebenarnya ini ada sesi kami mendengarkan, mungkin ada pendapat dari teman-teman atas kegiatan yang kami lakukan hari ini, materi yang kami bawa kira-kira dampak baiknya untuk teman-teman atau untuk sekolah ini, atau ada pendapat lain yang mungkin masukan. Kami berikan kesempatan kepada mungkin Bapak Ibu Guru, ada yang mau memberikan sedikit masukan bagi kami. Dari kesempatan ini, Ibu Lili. Baik, terima kasih. Saya merasa ketiga calon guru penggerak memberikan kami begitu materi yang begitu bagus di sore ini. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yaitu tadi dijelaskan bahwa guru jangan memposisikan dirinya sebagai pemantul, yaitu padahal yang kita tahu bahwa peraturan itu sebagai suatu rujukan. Di mana kita mempunyai peraturan sekolah yang kalau siswa tidak begini harus begini, siswa tidak begini. Apakah ketiga bapak dan ibu guru penggerak merasa bahwa peraturan sekolah itu tidak penting, atau bagaimana untuk menerapkan disiplin positif dengan tidak berpaku pada peraturan? Terima kasih. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Mungkin saya bisa memberikan sedikit jawaban, nanti ditambahkan oleh teman berdua. Baik, untuk memang ini menjadi hal yang banyak diperbincangkan terkait hal ini. Posisi sebagai pemantau itu kami dalam guru penggerak itu tidak memposisikan bahwa pemantau itu salah. Peraturan sekolah itu memang harus ada. Jadi dari keyakinan itu muara ke akhirnya nanti diatur. Jadi kita buat dari keyakinan nanti dia sampai ke aturan. Kemudian untuk posisi pemantau itu maksudnya begini, dia memang sudah diidentitas sukses pemantau. Hanya dia masih tetap membuat siswa merasa tidak nyaman. Karena pada saat siswa berbuat salah, dia mau memperbaiki kesalahannya harus sesuai dengan aturan. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk menemukan solusi secara mandiri. Berhubungan dengan motivasi intrinsik tadi. Jadi pada saat kita memposisikan diri sebagai pemantau, misalnya pada saat aturan sekolah,
kalau terlambat, contoh ya, kalau aturan sekolah misalnya bolos bawa Senin satu sak misalkan ya. Ini kan tidak ada koneksi dengan bentuk pelanggaran. Misalnya ini sekolah sudah sepakat nih misalnya. Nah, misalkan waktu dia bolos bawa Senin satu sak, tidak ada hubungan Senin dengan dia bolos ini. Jadi misalkan pada saat dia bolos, kita ajak dia diskusi, contoh ya, kita menerapkan restitusi dari posisi sebagai manajer. Kita diskusi, kita tanya, mereka temukan kamu bolos kenapa misalnya. Mulai dari menstabilkan identitas dan seterusnya, endingnya sampai di mereka temukan, oh saya bolos ini karena saya lapar sekali ya. Berarti solusi yang kau bisa beri apa? Saya harus makan awal atau bawa bekal atau kami harus komunikasi dengan orang tua bagaimana? Nah, itu langsung kena ini di masalah. Tapi saat kita memang betul menerapkan aturan sekolah, kita harus terapkan. Tetapi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman. Sebisa mungkin kita kurangi yang itu. Tetapi bukan kita jangan pakai aturan begitu. Tinggal kita sesuaikan. Oh aturan itu kan kita bisa revisi, kita yang buat. Oh, kita sesuaikan dengan konsekuensi yang mereka harus terima kalau mereka melanggar ini yang pas itu yang mana. Hanya memang itu tadi kami juga pelajari bahwa dia tetap membuat siswa tidak nyaman, murid tidak nyaman karena guru harus lihat terus kontrol. Manusia ini kalau orang begini lihat terus tuh siapapun itu dari kita orang dewasa pasti tidak nyaman. Jadi kita dianjurkan untuk yang manajer. Seperti yang kami sudah jelaskan tahapannya, mungkin ada tambahan dari. Baik, luar biasa pertanyaan dari Ibu Wiwin bahwa apakah peraturan itu salah atau mungkin di sekolah ini tidak butuh lagi yang namanya peraturan. Tidak, memang kita butuh itu peraturan. Di mana-mana tata tertib sekolah itu harus selalu ada. Tetapi seperti yang kami sudah pelajari ini bahwa seperti yang dijelaskan Ibu Feni, kita meminimalisir siswa membuat sesuatu berpaku pada aturan. Kita menggali motivasi intrinsik dari dalam diri siswa untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Peraturan itu tidak salah atau Bapak sekolah tidak butuh peraturan, tidak bisa. Tetapi sebisa mungkin kita meminimalisir bahwa siswa itu berbuat sesuatu hanya karena aturan. Baik, ini Ibu Wiwin mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaannya. Mungkin ada dari teman-teman lain mau memberikan masukan. Jadi dari awal sampai selesai menjelaskan materi, saya sebagai pribadi sangat mengapresiasi luar biasa karena dengan adanya materi yang dipaparkan ini sangat membuka wawasan untuk kami yang mungkin selama ini yang kami salah menerapkan aturan untuk siswa-siswi kita dan juga membawa dampak positif untuk kedepannya. Mungkin saya sebagai pribadi sangat mengharapkan kita bisa berkolaborasi untuk lebih baik demi kepentingan lembaga ini. Terima kasih banyak Ibu Wati yang sudah memberikan masukan yang sangat berharga untuk kami bertiga dan untuk lembaga ini. Terakhir mungkin dari Bapak. Baik, terima kasih. Jadi yang terakhir sebagai penguatan dari saya, tapi saya dalam posisi adalah sebagai CGP, ya, yang dia sebagai pimpinan. Nilai positif tadi yang kami bertiga bawakan, ya, ini merupakan suatu kerangka acuan bagi kita, ya, baik ini kita sebagai pribadi guru yang mengajar di kelas maupun kita sebagai satu lembaga, ya. Semoga kerangka acuan yang tertera dalam materi budaya positif ini mencerahkan kita bagaimana kita mewujudkan, ya, perilaku positif bagi siswa kita di sekolah. Ya. Memang dari satu sisi aturan itu penting, ya. Tapi kalau kita mau sandingkan, ya,
antara aturan, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ya. Aturan itu berada di posisi yang paling bawah, posisi paling bawah. Sementara di atas itu ada kesepakatan kelas, lalu yang paling atas itu adalah keyakinan kelas. Yang diharapkan kita adalah bahwa kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah itu berdasarkan keyakinan kelas. Ya. Artinya bahwa siswa melaksanakan penerapan disiplin positifnya itu berdasarkan keyakinan-keyakinan berdasarkan nilai-nilai yang dia miliki, bukan berdasarkan aturan. Kenapa? Karena penerapan budaya positif yang didasarkan pada nilai-nilai berdasarkan pada keyakinan itu sifatnya lebih bertahan lama dibandingkan penerapan disiplin positif berdasarkan aturan. Karena aturan di situ sifatnya sesat. Baik, saya pikir dari kami bertiga begini saja, ya. Terima kasih atas kesediaan sampai dengan jam begini, meskipun dalam posisi yang sudah lengkap, ya. Kita tetap mendengarkan materi secara baik. Mudah-mudahan dengan materi ini memberikan manfaat untuk kami bertiga, juga membawa dampak positif untuk kita semua dan lembaga kita dan anak-anak kita. Seperti itu saja. Sekian dan terima kasih. Siap anak-anakku? Siap, Bu. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Harapan saya kita semua selalu semangat setiap saat. Siap, ya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu mengenai keyakinan kelas? Tahu? Tahu. Kata yakin mengerti? Mengerti. Siap. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan di lingkungan kelas untuk membangun budaya positif. Tahu budaya? Tahu. Budaya itu berarti sesuatu yang sudah menjadi tradisi dan itu dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi tidak terpaksa lagi, tetapi dilaksanakan itu berdasarkan kita punya keyakinan dan dari dalam diri sendiri. Nah, kita membuat sebuah keyakinan kelas ini berarti kita sudah yakin bahwa keyakinan kelas yang akan kita buat itu akan kita laksanakan. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Hal yang pertama, saya ingin membagikan ini sticky note. Kemudian kamu menuliskan apa saja yang akan kamu buat di dalam kelas. Apa yang maksudnya? Hal-hal baik apa saja yang akan kamu buat. Bisa mengerti? Bisa. Ini sticky note saya bagi. Satu orang boleh menuliskan satu, boleh lebih. Tapi tulisnya di masing-masing sticky note, jangan satu. Kemudian setelah menuliskan nanti ditempel. Bisa ya? Bisa, Bu. Kalau ada yang mau menuliskan lagi, bisa diminta. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah, oke. Saya baca satu-satu. Saya tidak baca namanya. Saya ingin membantu teman yang sedang kesusahan dalam mengerjakan tugas.
Baik, nanti saya ini apa? Ini nilai tolong menolong. Hidup saling menolong dan saling menghormati satu sama lain. Berarti nilai apa masih yang sama? Tolong menolong. Menghargai sesama teman yang berbeda agama. Berpakaian sesuai hari. Berarti tadi Nilai toleransi. menghargai sesama yang berbeda agama. Toleransi atau saling menghargai. Berarti sudah di dua nilai yang kita lihat, yang kita ini ya. Yang tadi Kedisiplinan. saling menolong. Yang kedua tadi menghargai. Nah, sudah di dua nilai. Berpakaian sesuai dengan hari. Kedisiplinan. Nah, sudah tiga. Berarti sudah tiga nilai yang kita yakini dan akan kita buat. Ini bukan dari ibu tetapi dari kalian. Ini lagi. Menjaga fasilitas kelas agar bisa dipakai oleh adik-adik kita. Nilai apa di sini? Saling berbagi. Menjaga fasilitas kelas. Saling berbagi. Menjaga fasilitas kelas. Saling menghargai. Saling menjaga. Menghargai orang juga. Menjaga barang milik orang lain maupun menjaga dan merawat. Fasilitas ini barangnya siapa? Menjaga dan merawat barang milik Berarti sudah berapa nilai tadi? 4. Yang pertama tadi apa? Saling menolong sebagai sesama saudara. Kita di dalam kelas kita sudah anggap sebagai saudara toh? Yang kedua, saling menghargai. Nilai toleransi tadi. Terus yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, menjaga dan merawat fasilitas. Nah ini, saya ingin menjaga fasilitas yang disediakan sekolah untuk kelas kami agar kelas kami tetap menjadi kelas yang baik dan dapat menjadi teladan bagi kelas-kelas yang lain. Berarti masih ya, nilai saling ya apa tadi? Menjaga dan merawat barang milik sekolah. Menghormati sesama teman, menghargai teman, menjaga ruang kelas agar terlihat aman, menjaga ruangan kelas agar selalu bersih dan rapi. Wow. Ini bisa. Maksudnya kita sudah berbicara yang baik-baik nih. Nilai-nilai yang ditulis di sini, saya harap satu yang beli hari ini sampai akhir tahun dia tetap baik. Jangan sampai satu yang kita beli hari ini minggu depan sudah patah tangkainya. Bisa mengerti ya? Berarti masih di nilai yang tadi saling menghargai, menjaga dan merawat. Terus apa tadi? Menghormati sesama teman, menghargai teman itu saling menghargai dan menghormati. Saya ingin di kelas selalu menghargai sesama teman dan menjaga toleransi. Yang kedua, menghargai guru. Pasti tadi di 4 nilai tadi masuk kan? Saya ingin melakukan kebaikan seperti menghargai teman-teman yang berbeda keyakinan. Masih di toleransi. Ini apa yang dari kita apa ya? Bukan. Saya ingin saya dan teman-teman tidak ada yang terlambat ke sekolah dan harus apa nih? Menghormati bapak dan ibu guru. Tidak ada yang terlambat datang ke sekolah dan selalu
Yang ketiga tadi kedisiplinan, menghargai waktu, termasuk dengan kalau misalnya hadir di sekolah tepat waktu, nilai apa tadi? Kedisiplinan. Terus yang berikut tadi menjaga fasilitas sekolah tadi, merawat dan menjaga dan merawat fasilitas yang ada di kelas maupun di sekolah. Hanya itu saja tadi. Berarti 4 nilai ini yang kita yakini, dan 4 nilai ini menjadi keyakinan kelas kita. Tidak banyak-banyak, 4 ini nanti saya ini bawa ini kertas seperti yang ini. Apa namanya? Buffalo kayak ini. Manila. Nanti bawa kertas Manila, terus Fauzin atau Ana nanti tulis besar-besar. Sehingga 4 nilai ini kita tempel di ini, di kelas kita, supaya biar ke depan kelak. Kalau di samping kan mungkin tidak dilihat. Di depan kan semua arah pandangannya ke depan, biar supaya pas lihat itu, oh saya selalu ingat bahwa nilai-nilai yang kami satu kelas ini yakini seperti ini. Terus setiap akhir bulan nanti kita evaluasi mengenai ke-4 nilai yang sudah kita sepakati bersama. Bisa ya? bisa. Oke? Oke. Saya harap 4 nilai ini sudah menjadi kekuatan dan keyakinan kita untuk terus berbuat sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama. Itu saja ya. Nah, nanti setiap akhir bulan tadi evaluasi 4 nilai itu. Mana-mana yang sudah pas atau sudah dilakukan, sudah diwujudkan, dan mana-mana yang mungkin ada yang 1-2 yang belum mewujudkan, itu kita bicarakan. Oke.